tugas kan pada situs-situs sejarah. Ini kalau ambil gambarnya betul napa-napa nih Pak? Nggih, cuman mboten media massa, Pak. Betul. Lagi napa mangke? Kangge pembelajaran lari-lari. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Kali ini kita akan mereview, juga mendatangi, melihat secara langsung keberadaan Gapura Majapahit atau pintu gerbang Majapahit yang ada di Desa Muktiharjo, Kabupaten Pati, atau orang lebih mengenalnya sebagai pintu gerbang Jabang Ratu. Pintu gerbang ini merupakan dulunya adalah pintu gerbang dari Kerajaan Majapahit karena ada permintaan dari Sunan Gunung Muria pada putranya yang bernama Raden Bambang Kebu Nyabrang itu akan minta diakui sebagai putranya dari Sunan Muria. Itu bila Sunan Muria akan atau mau mengakui sebagai putranya dengan syarat minta diambilkan pintu gerbang Kerajaan Majapahit yang ada di Majapahit Mojokerto sekarang itu dibawa ke Muria sekarang saat itu juga tuh, sehingga Raden Kebu Nyabrang ini menuju ke Majapahit karena pada waktu itu Majapahit memang dalam keadaan kritis, runtuh, sehingga pintu gerbang Majapahit dengan kekuatannya, dengan keilmuannya kala itu, Raden Kebu Nyabrang berhasil membawa pintu gerbang Majapahit tersebut itu sampai ke Pati, sampai Pati istirahat dulu. Tepatan dengan waktu itu di mana itu, di daerah Ngerang, Sunan Ngerang, itu Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang bernama Roro Pujiwat. Dia mau diperistri dengan syarat Raden Ronggo memboyong pintu gerbang Majapahit, sehingga ada dualisme yang menginginkan pintu gerbang Majapahit tersebut. Ketika sampai ke Majapahit, ternyata pintu gerbang Majapahit itu sudah tidak ada, sudah dibawa Raden Kebu Nyabrang. Kemudian dikejar oleh Raden Ronggo, sampailah pertemuan di Pati, di daerah di Pati tadi. Terjadi perebutan, perang tanding, akhirnya keduanya sama-sama sakti, sehingga tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kemudian Kebu Nyabrang dan Raden Ronggo ini dilerai oleh Sunan Muria karena kedua-duanya sakti, mandraguna, dan tidak ada yang kalah. Kemudian posisi pintu gerbang ini berada di Rondole, istilahnya sakloron, atau istilahnya keduanya sama bandele atau sama saktinya, sehingga Raden Kebu Nyabrang itu diakui sebagai putra beliau Sunan Muria. Kemudian disuruh menjaga, mendapat amanat untuk menjaga pintu gerbang Majapahit sampai akhir hayatnya. Tuh sekedar sejarah atau istilahnya cuplikan dari sejarah sampai pintu gerbang Majapahit itu kok bisa sampai ke Pati, itu kurang lebihnya.
Pintu gerbang ini ukirannya luar biasa, tidak ada saya belum pernah lihat yang semacam ini. Ukirannya luar biasa dengan alat-alat yang sederhana tapi mencapai hasilnya luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.